Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk pada poin ke-50 halaman 101, keutamaan orang-orang yang membuat jalan kebaikan di dalam Islam dan yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang membuat jalan kebaikan di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelah kematiannya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada asbab wurudnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan kalimat ini. Dijelaskan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah kesulitan saat mengumpulkan dana perang. Kebetulan perang yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerlukan dana cukup besar, karena perang ini harus memiliki dana cukup, baik yang berkaitan peralatan peperangan seperti kuda perang, pedang, baju zirah dan yang semacamnya di zaman itu, ataupun perbekalan para prajurit perang selama perjalanan atau selama berada dalam peperangan. Sehingga dana perang ini terkadang menentukan kalah dan menangnya perang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berceramah di hadapan para sahabat. Isi ceramahnya adalah memotivasi agar para sahabat ikut menyumbang. Tiba-tiba ada seseorang dari kalangan sahabat Ansar langsung berbalik punggung kemudian pulang. Kemudian membawa sekantong harta dari perhiasan dan uang-uangnya, balik ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang ramai yang sedang mendengarkan wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun langsung memberikan di hadapan Nabi, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Entah kenapa tiba-tiba sahabat-sahabat yang lain ikut tergerak
Mereka pun pada pulang ke rumah-rumah mereka, apa yang bisa disedekahkan mereka sedekahkan. Gara-gara terangsang dengan seseorang yang memberikan contoh bersedekah kepada Rasul, akhirnya diikuti orang. Sehingga hampir semua para sahabat mereka menyumbangkan harta-harta mereka, baik dinar ataupun dirham mereka atau perhiasan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerahkan sebagai bentuk sedekah fi sabilillah. Sehingga akhirnya dana itu mencukupi bahkan lebih. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang pertama kali menyumbang, akhirnya diikuti oleh orang ramai. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapapun yang membuat jalan kebaikan dalam Islam, memberikan contoh baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ikut mengamalkannya. Artinya ikut-ikutan bersedekah juga, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini maka bisa kita petik faedah. Pertama, bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar merangsang melakukan kebaikan untuk mengajak orang berbuat baik. Dengan kata lain, menjadi contoh bagi orang lain supaya ikut-ikut melakukan kebaikan. Jadilah contoh supaya orang mengikuti kita dalam kebaikan. Seperti sahabat Ansar tadi di sini. Makanya boleh seseorang itu melakukan amalan terang-terangan yang asalnya disembunyikan kalau niatnya bukan riya, niatnya bukan sum'ah, niatnya bukan ujub, tapi niatnya ngasih contoh. Boleh. Pamannya ibu dalam sebuah grup WA, di situ ada seruan untuk bersedekah. Senyap aja nggak ada di situ laporan orang bersedekah, sehingga ibu cobalah mulai merangsang orang-orang di grup itu. Ibu yang pertama di situ. Tiba-tiba kemudian dalam grup itu mulai ada lagi ngikutin ibu, kemudian ada lagi, dan begitu seterusnya. Maka kalau ibu berhasil memberikan contoh sehingga akhirnya yang lain ikut nyumbang, ibu dapat pahala dan juga pahala orang-orang yang nyumbang, yang mencontoh ibu nyumbang. Jadi kalau seandainya dalam satu grup 100 orang ikut sumbang semuanya, berarti ibu mendapatkan pahala sebanyak orang yang mencontoh ibu. Ibu sudah dapat pahala mendapatkan 100 orang yang ikut menyumbang di situ. Lah ini namanya multi level pahala. Gara-gara ibu yang lain ikut nyumbang. Lah itulah ini faedah yang pertama, berusaha keras untuk melakukan kebaikan supaya ditiru orang lain. Dan amalan ini bukan sulit, mudah. Di masyarakat bisa ibu melakukan hal-hal yang seperti ini. Umpamanya yang mudah saja, umpamanya ibu mengajarkan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Nanti diikutin orang tuh. Maka ibu dapat pahala plus pahala orang-orang yang mencontoh ibu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, at-targhibu fi fi'li sunanil lati tarakat wa hajarat. Di sini juga ada seruan untuk melakukan sunnah-sunnah
yang ditinggalkan manusia ibu hidupkan. Jadi menghidupkan perkara-perkara bagian daripada syariat yang sudah dilupakan banyak manusia. Walaupun tentunya menghidupkan sesuatu yang ditinggal manusia ini berat. Karena terkadang kalau orang-orang itu tidak paham, nanti nyangka ibu membuat ajaran baru. Padahal sebenarnya ajaran ini sudah ada, cuman terkubur sehingga tidak banyak lagi manusia mengamalkannya. Kemudian ibu hidupkan. Ya boleh jadi kalau yang sudah tahu tidak ada masalah. Tapi yang belum tahu terkadang aneh gitu ya. Kok ajarannya aneh gitu ya. Padahal enggak aneh sebenarnya. Karena ditinggalkan manusia kita hidupkan saja. Kita tidak membuat yang baru, tetapi kita menghidupkan yang tidak dilakukan manusia. Seperti di sini, sahabat ini menghidupkan sedekah. Orang tidak melakukan sedekah, tiba-tiba dia merangsang orang. Akhirnya orang terangsang ikut mengamalkannya. Ini juga faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Dan tadi saya katakan bahwa asal sedekah itu itu kan harus disembunyikan. Itu hukum asal sedekah. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini kinayah ya. Bukan berarti kalau sedekah tangan kirinya diletakkan di belakang, bukan. Jadi ini sebuah kinayah dari Nabi SAW, kalau bisa sedekah itu disembunyikan. Makanya dahulu di zaman salaf ada orang yang bernama Zainul Abidin. Nama lengkap atau nama aslinya Ali ibn Husain, atau dikenal Zainul Abidin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kekayaan kepada Zainul Abidin ini, tetapi tidak tampak sedekahnya, sehingga masyarakat mengecap beliau itu orang bakhil, kaya tapi tak mau sedekah. Tetapi masyarakat tidak tahu kalau Zainul Abidin ini setiap malam bersedekah. Apabila datang sepertiga malam akhir, dia bangun, maka setelah kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan masuk ke gudang hartanya dan memikul gandum, kemudian diletakkan di setiap pintu rumah orang-orang fakir sebanyak 70 orang setiap malamnya. Orang tidak tahu tuh. Jadi kalau malam dia bagi-bagikan gandumnya, diletakkan di pintu-pintu rumah miskin sebanyak 70 orang. Kemudian malam berikutnya tempat orang miskin yang lainnya. Malam berikutnya terus berkeliling kota Madinah setiap malam. Nanti kalau sudah habis jatahnya, balik lagi ke rumah itu. Tetapi kalau di siang hari dia tidak melakukan apapun dari kegiatan-kegiatan sosial, sehingga orang-orang fakir di kota Madinah menganggap dia orang bakhil, kaya kok tidak mau sedekah. Enggak tahu kalau dia itu justru yang setiap malam bersedekah ke rumah-rumah orang yang mengatakan dia bakhil. Sampai pada waktunya ketika Ali bin Husain atau Zainul Abidin ini meninggal dunia, orang yang memandikan jenazahnya itu bercerita bahwa di pundak Zainul Abidin itu penuh dengan luka dan kapalan karena sering menggendong gandum. Seiring dengan itu juga tidak ada lagi gandum-gandum yang biasa orang-orang miskin dapati di pagi hari, itu sudah tidak mereka dapati lagi.
setelah kematian Zainul Abidin ini. Barulah kemudian orang-orang fakir itu menyesal bahwa selama ini yang mereka tuduh bakhil, rupanya dia pula yang sangat dermawan. Ini hukum asal apa? Menyembunyikan kebaikan, kan Bu ya. Kalau bisa sedekah itu sembunyikan. Tetapi dalam tempo-tempo tertentu boleh kita ini menampakkan sedekah, seperti contohnya dalam hadis ini. Kita tampakkan sedekah itu supaya diikuti orang. Ya. Itu pun tetap harus menjaga hati. Sebab kalau tidak menjaga hati, niatnya baik, jadi riya itu jadinya. Maksudnya itu ngajak orang sedekah. Nanti ketika semua orang bersedekah, memang tidak riya, tetapi kemudian ada penyakit hati lainnya yang disebut dengan ujub. Tuh kan gara-gara saya akhirnya orang lain nyumbang. Coba saya nggak ngasih contoh, yang lain mungkin tak ngasih contoh, tak mau nyumbang. Lah itu kan tumbuh ujubnya tuh. Ya, sekalipun kemudian ini, kalau dia bisa menjaga hatinya ikhlas, tentu dia akan mendapatkan segudang pahala. Tapi kalau sampai ujub, karena memberikan contoh akhirnya, kalau bukan karena saya, tentu orang lain tidak akan bersedekah. Lah ini sudah mengarah ke ujub, bahkan sombong, percuma amalannya. Berujung kepada bencana, bukan pahala. Intinya bahwa di sini ada anjuran untuk bersedekah, dan sedekah sekali lagi hukumnya tidak terang-terangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini juga al-haddu ala an yakunal muslimu qudwatan salihatan fil khairi wal birri wal ihsan. Wa tahdhiru min an yakuna qudwatan sayyi'atan fil batili wal munkar. Selanjutnya juga hadis ini ada anjuran sebisa mungkin seorang muslim menjadi contoh yang baik dalam kebaikan dan menghindari menjadi contoh yang buruk dalam kebatilan. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan, siapapun yang melakukan pembunuhan hari ini, maka Qabil akan mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena si Qabil inilah yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan, pembunuh Habil. Kata Nabi SAW, para pembunuh hari ini, sebanyak apa coba para pembunuh hari ini? Banyak sekali. Dan mereka melakukan dosa. Dan dosanya ini si Qabil akan mendapatkan bagiannya itu. Jadi kalau 1000 orang pembunuh, berarti 1000 dosa juga akan ditanggung si Qabil. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, karena dialah yang pertama kali mencontoh atau memberikan contoh pembunuhan kepada adik kandungnya sendiri, Habil. Maka jadilah contoh yang baik dan jangan jadi contoh yang tidak baik. Terutamalah sederhananya untuk keluarga, Bu ya. Untuk keluarga. Kalaupun kita tidak bisa memberikan contoh kepada keluar, minimalnya keluarga. Dan itu dimulai dari anak-anak ini dalam kandungan. Kasih contoh yang baik. Karena kalau seandainya ibu ini hamil dan usianya sudah 4 bulan ke atas, artinya kan sudah ditiupkan roh itu, Bu. Janin kalau sudah 4 bulan ke atas itu sudah ditiupkan roh. Memang janin tidak bisa melihat, janin belum bisa berpikir, tapi si janin dalam perut itu sudah bisa mendengar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia, rangkaian-rangkaian tentang indera manusia, pertama kali Allah sebut adalah pendengaran, baru penglihatan. Kenapa Allah dahulukan pendengaran baru penglihatan? Karena si janin dalam perut itu sudah bisa dengar. Makanya ketika ada seorang ulama menjelaskan tentang metode bagaimana caranya supaya anak-anak itu mudah menghafal Quran dan mudah menghatamkan Al-Quran 30 juz,
ada di kepalanya, itu berawal dari seorang ibu yang sedang hamil dan mengandung. Kalau ibunya saat anaknya sudah lebih di atas 4 bulan suka ngaji, suka baca Quran, suka menghatamkan Quran setiap hari, pokoknya baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, selesai nanti diulang lagi dari Al-Baqarah sampai An-Nas, selesai terus sampai bayinya melahirkan, katanya sebagian besar Al-Quran itu sudah dikuasai si bayi itu. Kenapa? Karena dia sudah sering mendengar ibunya membaca Quran, sehingga kalau seandainya kemudian anak ini saat lahir kemudian tumbuh menjadi besar, itu dibimbing ke arah Quran, maka tidak sampai menunggu balik dia sudah hafal Quran. Itu kata ulama ini, ya. Tapi kalau ibu mengharap anaknya kemudian ingin hafal Quran di waktu bayi ataupun waktu anak-anak sebelum balik, tapi kemudian ibu doyan nyanyi, nah itu tidak bisa tuh. Ya. Jadi setiap hari ibu nyanyi tapi pengen jadi hafid Quran anaknya, tidak bisa. Nanti diajari ngaji jadi nyanyi itu anaknya tuh. Karena itu yang suka didengar ya. Makanya kasih contoh yang baik. Terutama ketika hamil jangan suka gibah, Bu. Nanti anaknya baru lahir sudah gibah tuh. Ya karena ibu yang ngajari masalah ini, dia akan dengar itu masalahnya. Makanya jangan ngasih contoh yang tidak baik. Sejak kecil sudah harus dikasih contoh yang baik. Ini juga diantara anjuran menjadi contoh yang baik dan menghindari contoh yang tidak baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak banyak faedah dari bab ini. Masuk kepada bab ke-51, ya. Keutamaan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amili." Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan para penduduk langit dan bumi, sampai semut yang di dalam lubang-lubangnya, juga ikan yang ada di dasar airnya, mereka akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau bab sebelumnya memberikan contoh tanpa harus mengajak manusia, memberikan contoh saja dengan perbuatannya, itu sudah dapat pahala banyak. Maka bab yang 51 ini bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Bukan dengan perbuatan yang ngasih contoh, dengan lisannya dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ulama mengatakan, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka di sini artinya mendakwahkan, mengajak manusia kepada kebaikan. Kalimat ilmu ini umum karena ada tanwinnya di sini, ilman. Kalimat umum itu artinya ilmu apa saja yang bermanfaat kepada manusia, tidak mesti ilmu agama. Jadi ilmu apa saja, tidak mesti ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Kalau ibu punya keterampilan apa, ajarkan kepada manusia. Memang bukan urusan ibadah, tidak. Ini urusan dunia, semata-mata urusan dunia. Umpamanya ada orang bisa bengkel, ngajari orang untuk bengkel. Ada orang pandai bangunan, ngajari orang untuk kerja di bangunan.
Ibu pandai dagang, ngajari orang untuk dagang. Kalau ibu-ibu pandai masak lah kan gitu ya, maka ngajari orang untuk masak, ngajari orang untuk buat kue dan yang semacamnya. Intinya yang bermanfaat bagi manusia. Maka ibu yang mengajarkan dapat pahala, dan pahala orang yang ibu ajarkan. Apalagi yang diajarkan ngajarkan lagi sama orang lain, maka ibu dapat pahala sebagaimana orang yang diajak untuk melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hakikatnya bab ini bicara tentang mengajak manusia kepada kebaikan. Ini bagian daripada dakwah. Ini bagian daripada dakwah. Karena berdakwah itu, Bu, tidak mesti dengan mengajarkan agama. Mengajarkan dunia itu juga bisa menjadi wasilah dakwah. Dahulu di zaman Ashabul Uhdud yang disebutkan di dalam surah Al-Buruj itu, ada seorang anak muda ahli pengobatan, ahli kesehatan. Jadi ke sana kemari itu ngobati orang. Dia tidak memungut biaya sedikit pun. Dia hanya dalam pengobatannya selalu berdakwah kepada Allah. Jadi kalau ada yang diobati, sekalian ngobati, dia mendakwai dan menceramahi supaya dia beriman kepada Allah Azza wa Jal dan meyakini bahwa kesembuhan datang dari Allah dan harus bersyukur. Akhirnya lama-lama pengikutnya banyak. Padahal dia berdakwah lewat jalur kesehatan saja. Karena memang terkadang, Bu, kan, ada orang itu bisa berhenti dari maksiat. Lebih tajam dakwahnya orang-orang yang mempunyai skill kesehatan dibandingkan ustadz, Bu. Contoh sederhana nih. Kalau dokter sudah ngomong, umpamanya ada orang yang gemar berzina, kemudian terkena penyakit kelamin umpamanya kan, datang ke dokter. Dokter cuma ngomong begini saja umpamanya, kamu jangan berhubungan lagi, jangan berzina lagi, penyakitmu sudah parah. Kalau kamu masih berzina, seminggu lagi mati. Kira-kira takut nggak tuh pasiennya? Takut, Bu. Kalau saya berceramah nih sama orang ini, jangan berzina, kau masuk neraka. Ini dalilnya, ini sunnahnya. Itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Bu. Padahal saya kasih dalil banyak tuh, Quran sekian ayat, hadis sekian riwayat, kan itu. Nggak peduli. Coba kalau dokter ngomong, kamu 3 hari lagi mati, ngomong begitu aja, padahal sebenarnya dia pura-pura aja ngomong tuh, nakut-nakuti, tapi bisa takut itu. Nah, makanya terkadang profesi tertentu itu lebih manjur itu ngajak manusia untuk berhenti dari maksiat itu. Makanya di sini sebenarnya ilmu dunia ini juga bisa digunakan untuk mendakwai manusia. Cukup dengan menakut-nakuti saja bisa, orang bisa sadar tuh. Ya syukur-syukur kalau seandainya seorang dokter pun atau praktisi kesehatan dia juga paham agama, tentu lebih baik lagi, lebih cepat dakwanya seperti anak muda dari kisah Ashabul Uhdud ini. Selain pakar kesehatan, dia juga pakar agama, sehingga mudah untuk berdakwah. Maka siapapun yang punya skill masalah dunia dijadikan wasilah untuk berdakwah, itu luar biasa. Jadi umpamanya ibu punya keahlian buat kue, akhirnya ngumpulin tetangganya sambil masak, sambil megang-megang adonan itu, ibu berceramah kan itu ya. Akhirnya yang tadinya nggak pakai jilbab, yang tadinya suka ngurumpi akhirnya berzikir dan begitu seterusnya. Maka itu sebuah langkah paling baik di dalam berdakwah, karena buah dakwah itu luar biasa. Pertama, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang sadar akibat dakwahnya. Yang kedua, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia sendiri yang mengajak itu,
akan lebih istiqomah di atas petunjuk. Dia sendiri akan lebih istiqomah kan, karena dia ngajak orang ya. Makanya orang yang ngajak akan lebih istiqomah lagi dibandingkan orang yang diajak. Dengan kalimat sederhana, masa saya ngajak orang kebaikan, saya pula berbuat jahat? Logikanya kan nggak masuk akal, sehingga dia akan menjaga diri. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu akan diberkahi kehidupannya, akan diberkahi kehidupannya. Makanya nanti dalam hadis yang kedua menunjukkan berkahnya apa? Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut dan ikan ikut mendoakan tuh. Itu berkahnya ya. Coba bayangkan ibu, kalau dapat doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya doa dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya doa dari Allah Subhanahu wa taala ataupun salawat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan menurunkan rahmatnya. Jadi salawat dari Allah untuk kita artinya Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Adapun salawatnya para malaikat, di mana malaikat sayang dengan kita dan meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adapun salawatnya penduduk langit dan penduduk bumi seperti semut, kemudian ikan, kemudian hewan-hewanan dan yang semacamnya yang ada di permukaan bumi ini senang dengan kita kemudian ikut bersalawat, maka mereka pun sama makna salawatnya dengan salawat para malaikat memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Coba bayangkan bu, umpamanya nih ya, di Sukajadi ini ada pengajian lah setiap Jumat ya. Kemudian ibu ajak tetangga, ayo kita datang ke Masjid Sukajadi yuk. Ya, untuk apa? Ayolah kumpul-kumpul aja. Enggak begitu serius. Tahu-tahu sampai di sini rupanya duduk di pengajian. Atau ayo kita jalan-jalan ke Masjid Sukajadi. Memang kalau langsung ayo kita ngaji mungkin alergi. Ya. Tapi ibu ya pandai-pandai ibu lah ngomong, jalan-jalan ada acara nampaknya rame-rame tuh di Sukajadi, tak tahu ada apa katanya kan. Enggak usah dibilang pengajian. Ya. Pas sampai masjid kan udah terperangkap tuh bu. Ya kunci masjid udah dikunci semua, mau keluar kemana kan? Paling cari tiang bersandar dia. Ya. Tapi berhasil ibu ngajak dia, akhirnya duduk tuh, dengerin akhirnya kan. Ya mungkin lama-lama suka atau mungkin tidak suka, tergantung moodnya orang kan. Ya karena biasanya orang yang jarang ngaji beda orang yang suka ngaji. Kalau orang suka ngaji itu biasa semangat kan. Ya tidur-tidur adalah ya, mungkin karena ngantuk sebentar tapi matanya tidur, hatinya pun ikut tidur kadang-kadang. Gak maksudnya biasanya kalau orang yang sering ngaji mereka tahan kan, bisa duduk tahan gak bergerak dia. Tapi orang yang jarang ngaji itu biasanya itu tidak tahan itu. Kalau ibaratnya itu saya ibaratkan burung yang liar dimasukkan ke sangkar itu mau keluar aja itu, cuman nggak bisa karena ketutup kan. Kurang lebih seperti itu. Orang yang biasa ngaji itu jarang goyang tuh pantatnya. Tapi orang yang jarang ngaji, wah itu sibuk tuh. Kapan selesainya Pak Ustadz ini? Pintu udah dikunci semua kan itu. Akhirnya ujung-ujungnya tidur. Tapi okelah seperti itu awalnya. Tapi itu sudah bagus karena itu awal muqaddimah masuknya hidayah tuh. Kalau ibu bisa mengajak tetangga-tetangga akhirnya hadir di majelis ilmu, tidak mesti di sini mungkin di tempat lain, maka ibu akan mendapatkan keberkahan. Doa dari Allah akan diberikan rahmat. Doa dari para malaikat, ibu didoakan ampunan dosanya. Bahkan doa dari seluruh makhluk. Bayangkan jumlah semut berapa tuh? Siapa yang bisa ngitung semut? Nggak ada yang bisa ngitung semut. Siapa yang ngitung ikan tuh di laut itu? Siapa yang bisa ngitung ikan di sungai? Semua semut, semua ikan laut ataupun ikan sungai
itu kalau ibu diperdengarkan suara mereka, mereka itu sedang bertasbih kepada kita, seolah-olah mereka mengatakan, ya Allah ampunilah orang itu, karena dia sudah mengajak manusia kepada kebaikan. Karena enak, cuman kan sayang aja kita nggak dengar suara mereka, tapi kita yakin mereka sedang mendoakan kita. Kenapa? Karena Rasul yang ngomong begitu. Kita harus yakin dan percaya. Makanya kenapa semut itu juga dilarang untuk dibunuh, karena mereka bertasbih kepada kita, ya. Karena ada orang yang sadis dengan semut. Satu semut gigit satu kampung semut ibu bantai. Kan ada tuh. Lah di zaman Bani Israel ada yang seperti itu. Jadi ada seorang nabi di zaman Bani Israel digigit satu semut. Marah nabi ini. Akhirnya dia bawa obor mau membakar satu kampung semut di sarangnya. Maka Allah utus Jibril untuk memberitahu kepada Nabi itu agar dia tidak menyakiti semut yang tidak bersalah, sakiti saja semut yang bersalah. Artinya kalau semut satu yang gigit, ya itu aja yang ibu hantamlah kan gitu ya. Jangan pula dicari lubangnya di mana-mana. Ya, dicari sarangnya di mana-mana kemudian ibu bakar atau disemprot baygon. Tidak perlu. Kalau tidak nyakiti, jangan dibunuh, cukup disapu saja, disuruh keluar. Jangan kemudian disakiti, karena semut itu juga salah satu binatang yang selama ini banyak mendoakan kita. Coba bayangkan mereka mendoakan kita, kita bantai pula dia. Itu kan namanya tidak berterima kasih. Mereka sudah mendoakan kita, kira-kira tahu-tahu kita bunuh mereka. Mungkin dalam hati semut itu sadis sekali, nggak, kurang ajar mungkin dibilang. Kalau semut punya hati mungkin tengok kita itu mungkin tidak bersyukur tuh. Maka ini bagaimana kemudian mengajak manusia kepada kebaikan itu akan mendapatkan berkah. Kemudian juga orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu, maka akan tercipta hubungan baik di antara masyarakat. Karena biasanya kalau orang perhatian kepada orang lain, berdakwah itu kan, saya ulangi dari awal, bukan hanya sekedar lisan saja, menyebutkan Quran, menyebutkan sunnah, tidak. Mungkin ibu berdakwah dengan cara apa? Dengan cara senyum dulu, atau ngajak makan, atau ngasih makanan ke rumahnya, atau ngasih hadiah. Lama-lama mereka suka. Pemanya ada tetangga nih, orang awam, ya. Ibu rajin tuh ngasih makanan, ngasih hadiah ke rumahnya. Itu lama-lama berpikir, itu ibu yang sebelah ini baik kali ya. Itu ngajinya di mana tuh? Ini orang sebelah ini bakhil kali itu. Ya. Itu ngajinya di mana nih? Jangan-jangan salah guru nih yang sebelah nih. Ya. Contoh umpamanya kan Bu. Padahal kita nggak ngomong kan, tapi dengan perbuatan itu, karena dakwah itu kan ada dua, bil aqwali wal ahwal. Ada dengan akwal, ngomong kayak saya ini kan nyerocos ngomong begini ya. Ada dengan ahwal, dengan perbuatan, nggak ngomong tapi ngajak sebenarnya. Minimalnya kalaupun seandainya orang itu tidak suka dengan penampilan ibu umpamanya kan, tapi tidak benci gitu. Saya sih tidak suka dengan orang cadaran itu. Gimana ya, kayaknya haredang tapi tak haredang itu. Kok bisa pakai kayak gitu? Tapi orangnya baik pula dia, karena di akhirnya kan memang penampilannya saya nggak suka tuh kayak ninja tuh, tapi baik pula orangnya tuh. Yang satu penampilannya telanjang tapi kurang ajar pula dia. Contoh seperti itu. Minimalnya kan tidak benci dia. Memang tidak suka tapi tak benci. Jangan sudah tidak suka bakhil pula sama orang, benci, naudzubillah tuh. Nah ini diantaranya, kemudian diantara faedahnya juga bahwa mengajak orang kepada kebaikan. Di sini fi izzatil islami wa raf'i sya'nihi wa nashri. Hakikatnya orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu, dia sedang memuliakan Islam, mengangkat Islam dan menyebarkan Islam. Dan ini adalah tugas para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Dia sedang memuliakan agamanya sebenarnya, sadar ataupun tidak, dia sedang memuliakan agamanya, dia sedang menyebarkan agamanya, dan dia sedang mengangkat perkara agamanya.
Dan ini sebuah kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan terbaik bagi orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum. Siapapun yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Ini di antara faedah daripada hadis ini. Jadi hadis ini memiliki banyak faedah. Salah satunya adalah min asalibi da'wati ilallah at-targhib wa dharbil amsal. Bahwa di antara uslub atau metode dakwah kepada Allah terbaik adalah terkadang dengan cara memberikan contoh kepada orang. Tidak harus dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Kemudian sabda Nabi SAW di sini yang kedua, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan para penduduk langit dan bumi sampai semut yang dalam lubangnya juga ikan, mereka akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Minimalnya lah ibu ngajari anak. Contoh umpamanya ngajari sholat, Bu. Kalau bisa anak-anak itu ibadah-ibadah wajib jangan diserahkan ke guru TK, Bu. Ibu langsung yang ngajarin. Guru TK itu melengkapi sajalah. Jadi kalau bisa gerakan-gerakan sholat anak-anak, bacaan-bacaan sholat anak-anak, maksudnya anak ibu sendiri, itu ibu yang ngajarkan. Karena yang namanya sholat itu rutinitas, itu masalahnya, Bu. Itu akan dikerjakan sampai dia tua, sampai dia mati. Minimalnya sehari kan 5 kali. Kalau ibu ngajarkan Al-Fatihah, ibu yang ngajari anak Al-Fatihah ya, bukan guru-guru yang lainnya, bukan guru TK, guru SD, guru madrasah, di pesantren, tidak. Ibu sendiri yang ngajar Al-Fatihah. Coba bayangkan, kalau anak itu sholat, minimalnya sehari itu berapa kali coba baca Al-Fatihah? 17 kali. Sehari 17 kali. Setiap harinya tuh 17 kali. Sementara satu huruf Al-Quran itu berapa pahalanya? 10 pahala. Lah surah Al-Fatihah itu berapa huruf jumlahnya? Kalilah kemudian 10. Berarti dari anak itu saja kita bisa ditransfer pahala. Luar biasa. Kali 17 kali. Setelah kali 17 kali, kali 10 kali lipat. Itulah pahala yang ibu akan dapat setiap harinya ketika anak itu menjadi anak yang senantiasa menjaga solatnya 5 waktu. Sampai dia mati, ibu dapat transfer pahala dari Fatihah. Belum dari gerakan solatnya. Belum kalau ibu kemudian mengajarkan membaca Quran, akhirnya dia gemar dan hafal Al-Quran. Nah, berapa lagi tuh pahalanya? Itu contoh sederhana lah. Ngasih, apalagi ibu seorang guru. Itu lebih besar lagi pahalanya. Walaupun hanya guru TK lah umpamanya kan. Umpamanya muridnya itu ada 50 orang atau 60 orang atau 100 orang. Gara-gara ibu yang ngajari Iqra, akhirnya anak-anak satu kelas bisa baca Quran. Kemudian setelah besar, yang satu jadi hafidh Quran, yang satu jadi guru dakwah, akhirnya dia baca juga Quran sebagai dalilnya. Berapa banyak tuh bu guru ini yang dapat pahala akibat mendidik anak-anaknya. Makanya dahulu ada seorang ulama dunia namanya A'mas, Bu. A'mas itu ulama dunia, satu dunia belajar sama dia. Saking cerdasnya ulama hadis. A'mas namanya. A'mas itu bahasa Arab, namanya lupa saya, tapi itu julukan karena dia agak rabun matanya, Bu. Kalau a'ma bahasa Arabnya buta permanen, itu bahasa Arabnya a'ma. Tapi kalau A'mash ini dia agak rabun jauh gitu ya. Agak kabur-kabur nengok orang itu. Lihat tapi agak kabur-kabur, itu bahasa Arabnya A'mash. Tapi kalau buta permanen namanya a'ma. Makanya dia kalau mengedipkan mata itu keluar air mata, kemudian ketelan. Kalau ketelan biasanya dia meludah ke arah kiri. Makanya kalau lagi mengaji, pemanya muridnya banyak sampai kemana-mana, biasanya sebelah kiri dikosongkan. Sebab kalau dia mengedip air matanya ke telan, dia ngeludah ke arah kiri. Jadi khusus tempat ludahnya. Jadi satu hari ada murid baru, semangatnya luar biasa, ya kan? Dia heran, kok sebelah kiri itu kok nggak ada orang duduk di situ.
Karena dia tidak tahu tempat ludahnya kan Bu. Saking semangatnya dia nerobos. Jadi murid-murid yang lain, jangan duduk di situ. Tapi kan nggak berani ngomong. Sebab A'mas ini tegas. Kalau ada yang bicara di pengajian, itu langsung tutup buku pulang. Jadi pakai isyarat saja. Maksudnya begitu, jangan duduk di situ. Tapi karena murid baru tidak tahu Bu, dia nerabas, duduk pula di situ dia. Ya. Akhirnya sepanjang pengajian, ya dia kena ludah terus lah. Kan gitu. Ceprot lagi sampai selesai penuh dengan ludah kepalanya itu. Orang-orang udah ngasih tahu sebenarnya. Itu bagian dari biografi A'mas ini. Lah A'mas ini Bu, walaupun ulama dunia, tapi dia punya majelis semua anak-anak kecil majelisnya, anak-anak belum balik. Sehingga ada seorang talabul ilmi mengatakan, ya Imam, kayaknya anda tidak pantas mengajari anak-anak. Kau ini ulama dunia, pantasnya anda ini mengajari kami-kami, orang-orang dewasa, para talabatul ilmi yang datang dari beberapa negeri, supaya faedah ilmumu lebih merata. Kenapa kau juga meluangkan waktu ngajari anak-anak kecil? Ya. Maka A'mas marah dan mengatakan, wailakum, celaka engkau, katanya. Ya, mereka hari ini anak-anak, tapi mereka itulah kelak yang akan menjadi orang besar sepeninggalku. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, lalu siapa yang akan meneruskan ilmu ini setelah meninggalku, katanya. Maka dia dimarahi, akhirnya karena ketakutan lari. Dari situ sekelas ulama dunia saja A'mas, dia tetap mengajari anak-anak karena tahu bahwa mereka akan besar dan mereka akan jadi ulama dan mereka akan menjadi kader para ulama berikutnya. Makanya jangan kecil hati, walaupun hanya sekedar guru PAUD, guru TK, guru TPQ, pahala anda besar sekali. Didoakan Allah, didoakan para malaikat, didoakan semut-semut, didoakan ikan-ikan semuanya, dan memintakan akan ampun dosa-dosa kita. Wallahu alam. Ini di antara keterangan yang ke-51. Baik, sampai di sini. Ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, ditutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.